Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, sudah dibuka buku pelajarannya? Silakan. Bab 4. Apa yang akan kita pelajari? Ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Jadi hari ini sebentar. Ini Izat, kemana Izat? Terus Jessica kemana? Izin. Satu lagi? Zip. Ada ya? Oh, latihan. Latihan apa ini? Oh, gitu. Ya, orang hari ini yang tidak masuk ya? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang konsep sholat jenazah, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Nah, anak-anak, kalian akan saya bagi menjadi 6 kelompok untuk mempelajari sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Anak-anak maunya perempuan sendiri apa perempuan sama laki-laki campur? Sendiri. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Baik. Anak-anak, kalian akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Sesuai ini berarti perempuan nanti 3 kelompok, laki-laki juga 3 kelompok. Kita berhitung dulu ya. Berhitungnya 1 sampai 3 untuk laki-laki, 1 sampai 3 untuk perempuan. Yuk, dimulai dari Joshua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Ngozi. 1, 2, 3. 1, 2. Ya. Baik, sekarang perempuan. 1, 2, 3. Apa nih? Udah. Silakan sesama kelompok 1 sebelah sini laki-laki, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 perempuan, kelompok 2, kelompok 3. Silakan saya hitung 1 sampai 3. 1. Ini lebih. 1.
Baik, anak-anak, perhatikan sebentar. Hari ini kita akan belajar 3 konsep sholat ini dengan model jigsaw. Apa sih itu ada tuh yang lesinya. Contoh ini contoh. Kita akan belajar dengan metode pembelajaran jigsaw. Bagaimana jigsaw itu? Begini. Langkah pertama adalah membentuk kelompok asal. Langkah yang pertama adalah kita membentuk kelompok asal. Yang kedua, kita akan membentuk kelompok ahli. Yang ketiga, yang keempat, ada 5 langkah untuk belajar dengan strategi atau model jigsaw ini. Yang pertama adalah kelompok asal ini. Ini kelompokmu yang sekarang ada 5 orang atau 4 orang atau 6 orang. Itu namanya kelompok asal. Ingat-ingat ya? Nah, yang kedua, khusus dengan membagikan kertas warna-warni itu menentukan bahwa kalian kode kelompok aktif. Nah, bagaimana maksudnya? Ada warna pink, kemudian pinknya tadi habis, maka nyambung dengan warna hijau. Ini kalian bertugas untuk mempelajari sholat gerhana. Kelompok kuning, yang kuningnya bersih, ya, itu sholat istisqa. Sedangkan kelompok biru, kemudian birunya habis, maka sama buzur nyambung dengan kuning gading. Ini sholat jenazah. Dan lihat coba, bandingkan kuningmu sama kuningnya temannya seperti apa? Beda. Ada lebih hijau, ada kuning bersih, ada kuning ini. Sampai di perempuan tadi. Baik, sudah seperti ini ya. Selanjutnya, anak-anak, saya persilakan kalian berkumpul dengan sesama grup ini. Dalam rangka membentuk tim ahli. Silakan kumpul, pink atau hijau. Kalau pink sesama pink, kumpul. Pink di sini, biru di belakang, kuning. Silakan. Kemudian yang ini, kalau habis berarti pink atau hijau kumpul dalam satu tempat sini. Kemudian kuning bersih di belakang. Bagian ini adalah biru atau kuning gading. Saya hitung sampai 3, silakan berkumpul dengan sesama warna. 1, 2, 3.
Mana kuning bu? Ya betul. Perempuan sendiri ya. Nggak bisa gerak sendiri. Sudah? Sudah tenang semua? Ya, perhatikan sekarang. Sekarang. Perhatikan sekarang. Sudah? Sudah. Nah, apa yang akan dipelajari oleh tim ahli? Ini namanya kalian tim ahli. Tim ahli. Ahli apa maksudnya? Kalian spesial hanya mempelajari sesuai dengan ini. Paham? Nah, kalian hanya belajar tentang sholat gerhana, yang ini hanya belajar tentang istisqa, yang ini hanya belajar tentang sholat gerhana. Dan apa yang akan dipelajari, apa saja yang akan dipelajari adalah tentang bacaan dan tata caranya. Bacaan dan tata caranya. Bacaan dan tata caranya. Jadi tata caranya bagaimana, kemudian apa yang dibaca pada posisi-posisi seperti ini. Paham sampai di sini? Paham ya? Saya beri waktu kalian untuk mempelajari. Jadi bisa jadi kalian sampai hafal apa yang akan dijelaskan. Kalian tidak, kalaupun kalian tidak hafal, kalian boleh menulisnya di sticky note yang sudah saya bagikan. Misalnya, sholat gerhana rakaat 1 harus begini, rakaat 2 begini. Sholat istisqa itu caranya seperti ini. Suratnya harus bagaimana dan seterusnya. Sholat jenazah tata caranya seperti apa? Paham? Paham? Anak-anak, ini sesuatu yang sangat mudah kalau kita benar-benar berusaha untuk mempelajari. Nah, targetnya, apa targetnya? Targetnya adalah nanti setelah kalian akan kembali ke kelompok asal, kalian harus mengajarkan yang sudah kalian pelajari ini ke teman-teman anggota kelompok asal. Kalian harus bisa memastikan bahwa semua anggota itu paham dengan apa, dengan sholat-sholat yang sekarang sudah kalian kaji bersama kelompok ahli ini. Bisa dimengerti penjelasan Gus? Bisa. Yuk, saya akan mulai bekerja. Saya akan beri waktu kalian selama 10 menit. Silakan. Kenapa? Silakan berhadapan-hadapan dengan kelompok masing-masing. Ya, saya dijelaskan di dalam belakang. Anak-anak, ini sekarang itu sudah merekam video pembelajaran. Kemudian video ini akan disetorkan kepada dan Yusuf akan dinilai. Jadi anak-anak bisa atau tidak berkomunikasi. Kalau kalian tidak mau berhadapan dengan bentuk seperti ini, berarti dianggapnya oleh kepala sekolah Yusuf tidak bisa mengatur kelas. Jadi nilai mengelola kelas itu menjadi berubah. Jika anak bisa berkolaborasi dengan sesama teman, maka nilainya bisa cukup. Maka sesungguhnya ini kan sudah dipelajari, ya kan? Siapa yang belum paham dengan penjelasan tujuh? Silakan tanpa cahaya.
terdiri dari beberapa rakaat. Ya. Rakaat pertama baca ini, kemudian takbir rukuk. Bagaimana? Salat rukuk. Ya, membaca apa? Fatihah. Ya. Nah, terus dijelaskan tata cara semuanya membaca kata yang sama. Setelah itu pokoknya saling kurang hebat boleh menggunakan interpretasinya. Yang ini berarti sholat. Dan bisa memberikan penjelasan. Sama kan?
Anak-anak, waktu kalian sudah habis, silakan kalian kembali ke kelompok asal. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti yang Bu Sultan sampaikan, bahwa di kelompok asal ini kalian wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pemahaman kepada teman-teman tentang materi yang tadi sudah kalian pelajari sesuai dengan kelompok ahlinya masing-masing. Paham? Wes, ajarkan teman-temannya tentang sholat-sholat yang masing-masing kamu pelajari. Ada yang
Kita sekarang sampai di langkah yang nomor 3. Diskusi kelompok, oh sudah, kembali ke kelompok awal. Kembali ke kelompok asal. Nah, di kelompok asal yang dikerjakan adalah memberi pemahaman kepada masing-masing teman tentang yang tadi pelajari. Terakhir, nanti kita akan presentasi. Nah, dalam kelompokku kan ada 5 orang. Kalian silakan berbagi peran dari 5 orang itu. Yang 3 orang pastinya mempresentasikan tentang sholat yang tadi sudah dipelajari. Yang 2 orang boleh menjadi presenternya, boleh menjadi pembawa acara yang memperkenalkan teman-temannya, yang menjadi pembuka acara, pembuka presentasi. Yang satu lagi boleh menutupnya. Paham? Sehingga masing-masing orang nanti mempunyai peran masing-masing. Ya, silakan dilanjutkan. Masih ada sisa waktu untuk belajar? Atau apakah kalian sudah yakin bahwa teman-teman anggota kelompokmu sudah paham semua? Paham? Baik, siapa yang sudah siap untuk presentasi? 1, 2, 3, 4. 4 orang dulu, nanti tambahannya. Silakan yang biasa duduk dulu. Nama kelompoknya siapa? Nah, ayo silakan maju. Loh, sekarang sudah beres semua? Nanggung ya? Gitu ya? Ya sudah. Yuk, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-namanya disebutkan dulu. Perkenalkan nama saya Nadita Briliana Sabina. Nama saya Cita di Masalah. Saya Cita di Abisarbanda. Akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang Masing-masing sholatnya. sholat gerhana. Lebih nyaring dong. Lebih nyaring. Sholat gerhana dalam fikih Islam dikenal dengan istilah yang berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Tata cara sholat gerhana sambil berniat. Niat wajib dilakukan di dalam sholat bersama imam dalam bulan Suro. Contoh niat.
Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman. Ada ice breaking. Anak-anak, sebelum pelajaran kita lanjutkan, ice breaking terlebih dahulu. Caranya adalah, perhatikan dulu ya. Kalau Bu Zul bilang tangga, maka kalian pegang tangan. Nanti kalian akan saya minta untuk berdiri. Kemudian kalau Bu Zul bilang tangan, pegang dua tanganmu masing-masing. Ya. Kalau Bu Zul bilang tepuk, maka tepuk. Kalau Bu Zul bilang tangga, kalau Bu Zul bilang tangan, kalau Bu Zul bilang tepuk. Baik, silakan berdiri dulu. Ayo, fokus, konsentrasi ya. Tangga, tangan, tepuk. Ada yang belum masih silang itu. Tangga, tangan, tepuk. Tangan, tepuk, tangga. Tepuk, tepuk, tangga. Tangan, tepuk, tepuk. Tangan, tepuk, tangga. Tangga, tangga, tangan. Seperti itu. Silakan semuanya. Kelompok berikutnya siapa tadi yang giliran kedua? Ayo langsung maju dulu. Iya, ayo. Kita tadi sini, tempat sini, berikutnya kelima ada dengan cukup deh kalau naik semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aulia Martaliana Hildayu Delana Felia Rahma. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang konsep sholat gerhana itu bukan jenazah. Sholat gerhana dalam fikih Islam dikenal dengan istilah sholat kusufain yang berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana. 1. Niat. Niat wajib dilakukan di dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Contoh niat: usolli sunnatal sufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. 2. Membaca takbir sambil mengangkat tangan. 3. Membaca Al-Fatihah. Lalu dilanjutkan dengan membaca ayat atau surat Al-Quran. 4. Ruku. 5. Berdiri dari ruku, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan membaca ayat atau surat dalam Al-Quran. 6. Ruku kedua. 7. I'tidal. 8. Sujud 2 kali. 9. Berdiri untuk rakaat kedua, tata caranya sama dengan rakaat pertama. 10. Diakhiri dengan salam. Sholat istisqa. Sholat istisqa terdiri dari 2 rakaat. Tata cara sholat istisqa. Rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali. Pada rakaat kedua jumlah takbirnya sebanyak 5 kali. Kedua tangan diangkat setiap takbir dan bersalawat kepada Allah di antara setiap takbir. Bersalawat kepada Rasul. Ada hal-hal yang masih Rakaat bisa pertama disunahkan membaca surat Al-Ala dan rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Imam disunahkan menyampaikan khutbah. Dianjurkan kepada imam menghadap sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Cara melaksanakannya: 1. Niat.
yang sholat istisqa hanya masuk ya? Nah, nanti selesai istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Bima Jita Putra. Akan menyampaikan hasil diskusi. Sederhana. Tata cara sholat gerhana. Pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram, yakni membaca takbir sambil mengangkat tangan. Ketiga, membaca surah Al-Fatihah secara nyaring. 4. Rukuk. 5. Berdiri dari rukuk, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah, lalu membaca surah atau ayat dalam Al-Quran. 6. Rukuk kedua. 7. I'tidal. 8. Sujud 2 kali. 9. Berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama pada rakaat pertama. 10. Diakhiri dengan salam. 11. Setelah sholat selesai, disunahkan adanya seorang khatib yang membaca khutbah terkait gerhana. Sholat istiqo. Sholat istiqo adalah sholat yang dilakukan untuk meminta kepada Allah SWT untuk menurunkan hujan. Terdiri dari 2 rakaat. Tata cara sholat istiqo. 1. Sholat istiqo terdiri dari 2 rakaat tanpa azan dan iqomah. 2. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali setelah takbiratul ihram. Adapun rakaat kedua jumlah takbirnya sebanyak 5 kali selain takbir ketika bangun dari sujud. Ketiga, kedua tangan diangkat pada setiap takbir sambil memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara setiap takbir. 4. Rakaat pertama disunahkan membaca surah Al-A'la dan rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. 5. Setelah sholat, imam disunahkan untuk menyampaikan khutbah. 6. Dianjurkan kepada imam untuk menghadap ke kiblat lalu membalik senajannya. Sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Sholat jenazah itu apa caranya? Tata cara sholat jenazah. 1. Niat. 2. Berdiri. 3. Takbir 4 kali. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca sholawat Nabi. 6. Mendoakan jenazah. 7. Membaca doa setelah takbir keempat. 8. Diakhiri dengan salam. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya nanti. Kenapa? Oh iya, setelah ini. Setelah ini perempuan dulu. Ayo silakan maju. Ayo, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan presentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo. Saya Muhammad Ali Ardiansyah. Saya Ahmad Yusuf Mubarak. Kami di sini akan presentasikan tentang salat gerhana, istisqa dan jenazah. Tata cara melaksanakan sholat gerhana. Berniat di dalam hati.
takbiratul ihram. Baca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Quran. Rukuk, berdiri dari rukuk, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Rukuk kedua, berdiri dari rukuk, sujud 2 kali. Rukuk kedua, tata cara sama dengan rakaat pertama, diakhiri dengan salam. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa. 1. Niat. 2. Sholat istisqa terdiri dari 2 rakaat tanpa azan dan iqamah. 3. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali setelah takbiratul ihram. 4. Kedua tangan diangkat pada setiap takbir sambil memuji Allah. 5. Rakaat pertama disunahkan membaca surah Al-A'la dan rakaat kedua Al-Ghasyiyah. 6. Setelah sholat imam disunahkan untuk menyampaikan khutbah. 7. Dianjurkan kepada imam untuk menghadap kiblat lalu membalik selendangnya dengan meletakkan yang semula sebelah kanan dan kiri. Sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah. 1. Membaca niat. 2. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. 3. Takbir kedua membaca surah Nabi. 4. Takbir ketiga membacakan doa untuk jenazah. 5. Takbir keempat membaca doa. 6. Lalu diakhiri dengan salam. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada saran, kritik atau pertanyaan? Jika tidak ada, saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok anak-anak memang tidak bisa semuanya untuk melakukan presentasi, tetapi sebagian besar sudah selesai melaksanakan presentasi. Sekarang Bu Zul kepengen tanya, anak-anak, pembelajaran dengan teknik jigsaw ini bagi kalian menyenangkan apa menyedihkan? Kalian pernah tidak belajar dengan metode seperti ini sebelumnya? Belum pernah. Jadi ini pengalaman pertama ya? Anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, kamu mendapatkan ilmu, tambahan ilmu apa tidak? Coba Bu Zul tanya sekarang. 3 macam sholat ini tata caranya sama apa tidak? Sholat mana yang bagi kamu benar-benar baru sehingga benar-benar membutuhkan kamu belajar lebih keras lagi? Jenazah. Istisqa? Jenazah. Istisqa? Gerhana. Istisqa sama gerhana sama jenazah? Siapa sebelumnya yang pernah melaksanakan sholat jenazah? Oh pernah? Satu. Yang sholat beneran ada jenazahnya semua? Iya. Ya. 1, 2, 3. Oh banyak kali. Pernah. Hah? Ya. Kalau Adit mungkin yang pas neneknya meninggal ya. Nah, berikutnya. Oh kemarin ada siswa yang tanya, Bu, katanya sholat jenazah itu khusus untuk laki-laki, kalau perempuan tidak boleh. Jawabanmu bagaimana? Kalian tadi menemukan di bukumu menemukan fakta apa atau penjelasan bahwa sholat jenazah hanya khusus untuk laki-laki atau? Tidak ada. Jadi sholat jenazah itu boleh dilaksanakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Nah, siapa yang pernah melaksanakan sholat gerhana? Pernah? 1, 2, 3, 4. Semua? Tidak pernah? Nah, kapan hari pernah ya pernah terjadi gerhana? Kalian tidak sholat ya? Kalian waktu itu masih SD, pernah gerhana matahari di siang hari? Tentu, gerhana matahari masih siang ya? Itu gerhana matahari dan sekolah diliburkan semua. Waktu itu kalian masih SD. Karena gerhana mataharinya full waktu itu. Kalian sudah melaksanakan sholat gerhana? Melaksanakan. Baik. Yang ketiga, siapa yang pernah melaksanakan sholat istisqa? Tidak ada? Belum pernah. Baik anak-anak.
dari berapa hal? 7. Berapa takbir? 4 4 takbir. Jadi tata caranya bagaimana? Pertama niat, kedua dilakukan dengan berdiri. Ya. Yang seperti yang kamu praktekkan kemarin. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, takbir kedua membaca salawat kepada Nabi, takbir ketiga membaca doa atas mayit, Ya. takbir Takbir keempat. keempat membaca doa setelah Ya, doa lagi. Ditutup dengan salam. salam. Baik anak-anak, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia sampai ke akhirat. Kita akhiri dengan membaca